Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat, alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan ibadah puasa kita, dan teruslah memohon kepada Allah supaya Allah memampukan kita berpuasa, memaksimalkan ibadah di bulan yang mulia ini, serta teruslah memohon kepada Allah agar setiap ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Poin kedua tentang hal-hal yang disunnahkan ketika berpuasa Ramadan. Sunnah yang kedua adalah ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka puasa. Jadi jangan sampai kita ketika berbuka puasa senang untuk menunda-nundanya. Ini tidak bagus, kebiasaan yang jelek. Karena Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita bahwasannya la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitra. Manusia itu akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Dan ini insya Allah sudah banyak difahami oleh kaum muslimin. Masalahnya adalah kadang-kadang banyak kaum muslimin di sekitar kita yang patokan berbukanya adalah menggunakan azan maghrib. Padahal yang namanya azan maghrib itu sangat-sangat relatif, tergantung masjid yang mana. Masjid A sebelah kanan rumah kita misalkan, dia sudah azan. Masjid yang sebelah lagi, masjid B, belum azan. Masjid belakang perumahan kita belum azan juga. Nah, ini patokannya bagaimana ketika di suatu tempat terjadi beberapa perbedaan waktu azan? Maka yang perlu kami ingatkan, sahur dan buka puasa patokannya bukan azan subuh dan azan maghrib. Sahur dan berbuka patokannya adalah bi tulu'il fajri untuk sahur dan bi ghurubi syamsi ketika berbuka puasa. Jadi patokannya adalah matahari fajar sudah terbit atau belum ketika sahur, dan matahari terbenam atau belum ketika berbuka puasa. Jadi patokannya bukan azan. Karena kalau patokannya azan, misal terjadi mati lampu, misal daerah-daerah yang memang tidak menggunakan azan untuk penanda buka puasa. Makanya ini permasalahan yang penting untuk kita pahami bersama. Termasuk gini, termasuk kadang di masyarakat kita salah dalam memahami segera berbuka. Pokoknya kalau sudah ada masjid yang azan, maka kita harus cepat-cepat berbuka. Nah, ini keliru juga. Ya, kalau misalkan ada 3 masjid, 1 sudah azan, 2 belum azan, apakah kita harus cepat-cepat berbuka? Maka ini penting untuk difahami. Dijelaskan oleh para ulama, termasuk oleh Syekh Dr. Wahb Az-Zuhairi Ad-Dimashqi, bahwasanya ta'jilul fitri inda tayakkunil ghurubi, yang dinamakan menyegerakan berbuka, maksudnya adalah setelah Anda yakin sudah terbenam matahari atau sudah masuk waktu maghrib. Tapi kalau masih ada ragu-ragu dalam diri kita, masjid sana azan, masjid sana belum azan, masjid belakang belum azan, kalau ada keraguan-raguan, belum boleh berbuka. Jika Anda ragu-ragu, ini azan ini belum, ini azan ini belum, Anda masih ragu-ragu tetapi Anda nekat berbuka puasa, batal puasa Anda. Ya, kecuali misalkan terjadi perbedaan azan, ada satu masjid yang sudah azan, tapi Anda yakin masjid ini terkenal disiplin dalam mengumandangkan azan, tidak pernah telat, tidak pernah juga mendahului. Anda yakin betul kalau dia azan berarti sudah betul-betul masuk waktu maghrib. Anda percayai, silahkan Anda boleh berbuka. Tapi kalau misalkan masih ada keraguan-raguan, maka sunnahnya menunda terlebih dahulu. Poin yang berikutnya ketika berbuka puasa adalah berbuka dengan kurma terlebih dahulu. Dengan urutannya, jika masih ada rutob, kalau masih ada rutob,
dijelaskan oleh sahabat Anas bin Malik, kalau masih ada rutob, yaitu kurma basah atau kurma muda yang biasanya warnanya kuning-kuning seperti itu, maka berbukalah dengan rutob. Ala rutobat qabla ayyusalliya. Buka dengan rutob dulu, kurma basah, baru sholat maghrib. Kalau tidak ada kurma basah, fa'ilam takun rutobat fatamarot. Kalau tidak ada kurma basah, ya kurma kering yang coklat-coklat seperti itu, tidak masalah. Kalau tidak ada kurma sama sekali, hasawat min ma'in, ya sudah, minum air putih. Kemudian pergi sholat. Selesai sholat maghrib, baru makan yang besar. Itu diterangkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya, jadi bukan begitu azan maghrib langsung makan besar, tidak. Makanlah dengan kurma dulu. Kalau tidak ada, dengan air. Sholat maghriblah, baru setelah pulang dari sholat maghrib baru berbuka dengan makanan yang besar. Untuk apa? Supaya ibadah sholat maghrib tidak terkendala kondisi perut yang sudah terlalu kenyang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga buka puasanya kita semakin berarti, semakin bermakna, dan semakin sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Nantikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.